Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita beribadah di rumah, yuk kita perhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, persiapkan hati kalian untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan tidur-tiduran di kasur, kecuali memang sedang sakit berat. Nah, yang kedua, kalian harus sudah sarapan dan mandi. Jadi, kalian sudah segar dan bisa fokus dalam beribadah. Yang ketiga, gunakan pakaian yang nyaman dan rapi ya. Yang keempat, pilih ruangan yang tenang. Dan yang penting, ingat, siapkan Alkitab. Yang kelima, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat ya, walaupun ibadah kita secara online dan di rumah, tapi Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi teman-teman. Tahun baru, senang bisa ketemu lagi sama teman-teman. Lan nggak liburan, di rumah aja. Habis kata mama, COVID-nya masih banyak, jadi nggak kemana-mana. Hari ini teh harusnya Lan kebaktian, pimpin kebaktian sama Noni, sama Acong, tapi itu duaan belum datang. Gimana tuh? Datang. Hai Lan, kamu udah buka aja badahnya? Emang udah mulai? Kamu ngapain bawa payung? Ih, kata mama aku, sekarang lagi musim hujan, harus bawa payung biar nggak kehujanan. Bukan begitu maksud si mama, dibawa aja, nggak usah dibuka. Kan ini ruang kebaktian, nggak akan ada hujan tuh. Tapi kalau hujan gimana Lan? Ayo, nanti aku sakit. Nanti buka payungnya kalau keluar dari gereja begitu, bukan di dalam gereja terus sama Noni dibuka. Nanti mama aku marah nih kalau aku nggak pakai payung. Katanya suruh bawa payung. Enggak, bukan di dalam gereja. Jadi aku harus taruh ini payungnya. Sekarang payungnya tutup dulu. Lan teh ngatur-ngatur aku terus ya. Padahal dia kan bukan mama aku. Dia teh ngatur-ngatur orangnya. Aku harus bawa payung kata mama. Si Lana suruh aku tutup. Lan teh meni-meni. Kan kita mau kebaktian, bukan mau di sini kan gak hujan, buat apa bawa payung? Ya, aku juga tahu nggak hujan. Kenapa tuh? Lan, si Aceng kemana Lan? Iya, tadi kamu udah terlambat, sekarang si Acong lagi terlambat. Si Acong mah masih tidur, soalnya dia tahun baruan kemarin. Masang-masang itu katanya kembang api sama petasan. Nanti ngebretuk. Jalin si Acong mah, jelas. Orangnya ada di sini. Mau kemana? Acong, kamu udah bangun belum? Mau kebaktian. Masih tidur dia mah. Mau kebaktian ini teh udah jam berapa? Masa Lan duluan datang. Gelap. Kata Lose, aku suruh buka ibadah dulu. Ya. Lan, kamu di sini. Aku suka mengatur-ngatur. Kata Lose, kita sapa dulu. Aku belum nyapa ya. Bentar. Hah? Ini payung siapa? Payung nanya atuh. Taruhnya jangan di sini. Ngatur terus sama Noni ya. Udahlah aku mau buka nih. Hai teman-teman semua. Acong juga buka. Panggil teman-teman. Halo pagi teman-teman. Ya, selamat pagi teman-teman. Hari ini Noni, Lan sama Acong dikasih tugas sama Lose. Losenya lagi liburan. Jadi kita suruh buka ibadah pagi ini. Iya, betul. Noni udah bangun pagi. Katanya ya harus ibadah. Teman-teman, sebelum beribadah, Noni mau kasih ayat ya. Ayatnya ada di Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan.
Nah teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai ibadah. Si Landan yang kan mau berdoa ya. Landan kamu mau berdoa? Yang disuruhnya siapa? Si Acong. Landan? Acong? Landan? Noni aja dah. Ya udah aku aja berdoa lah. Aku mah dah pinter. Nih aku mau doa. Teman-teman ayo kita sama-sama lipat tangan, tutup mata. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Kami bisa beribadah pagi ini. Bisa beribadah pagi ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Di Tuhan. tahun yang baru. Di tahun yang baru. Kami tetap diberi kesehatan. Kami diberi kesehatan. Tuhan. Tuhan. Ampuni juga. Ampuni juga. Terlebih dahulu. Terlebih dahulu. Dosa-dosa kami. Dosa-dosa kami. Seminggu kemarin. Seminggu kemarin. Kami sudah berbuat dosa. Kami sudah berbuat dosa. Mengecewakan Tuhan. Mengecewakan Tuhan. Berbuat yang tidak baik. Berbuat yang tidak baik. Kami mohon ampun Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan. Pagi ini. Kami mau. Sungguh-sungguh. Beribadah. Kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin. Acong nggak berdoa, Noni. Acong nggak berdoa ya. Bilangin ke Losen nanti. Acong berdoa. Kenapa tuh tadi Aduh, lagi ada Noni? suaranya. Noni. Tidur. Kan dalam hati. Acong mah berdoa. Kan kata Noni suruh ngomong barengan. Barengan Acong. Nggak kedenger. Ih si Acong nanti bilangin ke Lose. Biarin Lose nanti tahu ya. Dihukum sama Lose ya. Betul. Udah Acong, kamu sana main musik. Acong suruh main musik Acong dulu. main mas sekolah minggu. Mas sekolah minggu biar Acong tahu rasa ya. Dia soalnya nggak taat sama missnya sama Lose. Pencetnya yang benar, jangan salah. Ya, lagu sekolah mas sekolah minggu. Teman-teman berdiri yuk. Kapan masuknya ini tak Acong. Aduh. Ya. Bentar. Acong. Kata Lose kalau ibadah jangan main-main. Betul Acong. Tadi udah nggak berdoa, sekarang main-main. Teman-teman semua, kita semua pakai gerakan nyanyi lagu ini. Kan udah pada tahu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan panjang hidup. Sekali lagi ya. Semuanya harus kompak nyanyi bareng kita. Iya, Semangat. Acong juga suaranya yang keras. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan panjang hidup. Noni tahun baru kemana? Lan di rumah, nggak boleh kemana-mana. Aku tahun baru mah main petasan. Di depan rumah gangguin itu tetangga aku. Soalnya banyak anak-anak yang nakal. Aku kasih petasan biar seru. Nanti ngebleruk gitu. Seru itu telan rame jadinya jedal-jedal. Takut. Banyak.
Banyak, ayo kita main lagi. Aku masih punya kembang api. Yuk kita main lagi. Lagi ibadah. Nanti ibadah dulu. Ya, ibadah dulu teman-teman. Kan Tuhan itu udah baik. 1 tahun yang lalu pelihara kita. Sekarang kita mau nyanyi Tuhan Yesus baik. Ayo Cong. Cong. Ya. Celana Acong merosot. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Teman-teman, Tuhan Yesus baik buat kita semua. Iya. Buat teman-teman di rumah juga. Kita sama-sama nyanyi lagu ini ya. Tuh. Si Acong mah selalu bikin huru hara ya. Ini teh gimana ibadahnya ya? Bisa nggak sih nyanyinya sih? Acong noni mah suaranya bagus. Kok Acong nggak masuk? main musiknya. Kenapa nggak masuk? Iya betul. Gak masuk, dah Acong belum nyetel yang bener. Teman-teman jangan Ini kayak meremnya. Acong ya. Kalau main musik harus benar. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Ayo bilang semuanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Oh yeah. sungguh amat baik, Oh yeah. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Diulangi lagi lagunya enak. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. hari berganti hari. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus betul baik. Tuhan ya Yesus buat kita baik. semua. Acong nggak baik. Capek. Lanan juga nggak baik. Tuhan Yesus baik. Lanan baik. Lanan di situ tuh, di sini. Jangan dekat-dekat, distancing. Ya, Enggak deket-deket Lanan di belakang. di situ. Tuh Lanan tuh ya nggak mau diatur di sini. Aku yang ngatur-ngatur sekarang. Apa kamu di situ? Ini bagian Noni. Noni yang di depan mah. Iya dari tadi juga Lanan di belakang sini dah. Nggak bisa diatur. Tuh si Acong juga. Itu juga nggak bisa diatur. Nggak bisa diatur Acong. Jangan keliling-keliling, ini lagi kebaktian nanti Nanti kamu kamu pusing. pusing Acong. Tuh sekarang lagu apa lagi cepat? Lagu yang susah diatur. Nih dia nggak bisa diatur. Acong. Lagu dia itu lagu Lagunya favorit. si Acong. Lagu favorit Acong. Lagu Musiknya susah diatur. Acong. Teman-teman Yang bener harus, ya, teman-teman harus mau lagunya. diatur ya. Jangan kayak Acong. Nggak bisa diatur.
pilih taat ya? Iya. Bukan. Bukan si Acong Oh, mah iya, kudu beda. hala terus. Tapi sini Acong belum connect ya, Cong. Sini Kan Acong. tahun baru, Cong. Iya, iya. Semuanya boleh ikutan nyanyi lagi ya. Masih semangat. Aku taat. Lebih mudah tidak taat, susahnya ku diatur. Lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, Mau di atur, wajah Tuhan tersenyum. tuh katanya juga kan Tuhan tersenyum. susah buat taat, susah diatur. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, Mau di atur, wajah Tuhan tersenyum. Pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Wajah Tuhan tersenyum. Wajah Tuhan tersenyum. tuh kan. Mama aku juga kalau akunya taat suka tersenyum-senyum. Kan kalau Tuhan taat Yesus juga kan, suka tersenyum. iya kalau kita taat kan itu kita jadi contoh yang baik. Tapi aku nggak suka diatur. Aku sukanya mengatur. Ih, nggak boleh lagi kan tadi kayak tadi lagunya buat muka Tuhan tersenyum. Tapi sekali boleh. Si Aceng ketawanya Ih, Acong selalu. mah di dalam kebaktian dia. Acong. Iya, iya, iya. Ya teman-teman, ini memang aneh-aneh teman-teman aku. Ih, enggak. Ini kata Losa habis ini harus firman Tuhan. Ya kita mau dengerin firman Tuhan. Kita mau nyanyiin lagu. Bertumbuh subur dan berbuah lebat. Firman Tuhan ku dengar. Oh ya itu Alan. depannya ya. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ayo musik. Mana musik? Jangan diam aja. Si Aceng teh bener-bener ya. Hari ini ya teman-teman kan tahun baru ya. Si Acong teh aneh dah. Dari tadi. Tapi kita tetap sungguh-sungguh ya. Karena kita mau dengar Iya. firman Tuhan. Jangan Kita ikutin Acong. Harus sungguh-sungguh ya. Iya. Udah belum ngomongnya? Udah. Acung. Tuhan sabarkan hatiku. Ya teman-teman, kita naikkan pujian ini bareng-bareng. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi ya, Cong.
Iya. Ya, kita naikkan pujian sekali Enak lagi ya lagunya? teman-teman. Iya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Aku Maya kesel dah kemarin. Aku mau kasih Kenapa? tahu kamu. Kemarin aku dihukum sama mama aku. Syukurin. Ih, Lana mah gitu enggak. Solidaritas, tidak ada solidaritas antar teman. Iya. Aku Acong dihukum juga. dia malah seneng. Ih, Acong dihukum. Acong juga. Acong pasti gara-gara main petasan ya. Enggak, itu mah Noni. Acong, Aku mah main petasan baik. dihukum sama mama aku. Acong mah cuman itu. Enggak belajar. Oh, si Acong nggak belajar katanya. Iya. Emang Kemarin pas ujian Acong disuruh belajar Emang sama hasilnya mamanya. jelek? Hasilnya kebakaran. Katanya kebakaran. Aduh, panggilin ambulan ya kalau kebakaran. di bukan ambulan. Apa? Yang wing 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 wing. Oh, pemadam. Iya, pemadam kebakaran. Panggil Pak Patrol. Iya, mama datang jadi nggak boleh main. Itu Acong. karena kamu nggak taat, Acong. Makanya jadi taat kayak Noni nilainya bagus-bagus. Nilai bagus tapi Noni nggak mau diatur sama aja, jelek. Soalnya aku kan seneng main petasan, ngejailin orang. Nah. Kalau ada emak-emak lewat aku jeder petasan. Itu Acong sama Noni cocok. Acong main kebakaran, Noni Gimana? main petasan. Dimarahin sama mama aku, jadi aku nggak boleh Nggak boleh liburan. begitu. Iya. Itu nggak mau diatur sama mamanya, sama nggak mau taat. Kan nggak boleh main petasan. Kan lagi tahun baru Lana, biarkan kami bersenang-senang sejenak. Kan gitu Noni Lana. hati-hati Noni. Aku kan mainnya juga pelan-pelan, cuman Nanti- pas lewat dilempar, aku lemparin. Noni lagi kecil mainnya petasan. Nanti udah tua mainnya bom loh. Kan aku nggak bisa main Ih Noni bom. teroris ih. Si Aceng nyebelin udah aku mau pergi aja. Tunggu, kita mau dengerin Lause Olin cerita. Nanti kalian bisa tahu apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang boleh sama tidak boleh. Kalau Salin mau kasih firman Tuhan. Iya, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Yuk. Oke. Hai anak-anak, selamat pagi, selamat tahun baru ya untuk kita semua. Nah anak-anak, sekarang kita mau dengerin cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita sama-sama berdoa ya, tangannya dilipat, matanya ditutup, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh memuji Tuhan, kami boleh meninggikan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami anak-anak-Mu, mampukan kami Tuhan untuk boleh duduk diam. Mampukan kami juga untuk boleh mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke anak-anak, nah tadi Acong sama Noni bilang ya, katanya mereka lagi sedih. Sedih kenapa? Karena dihukum sama papa mamanya ya. Acong dihukum karena dapat nilai jelek. Jadinya apa? Jadinya nggak bisa liburan deh, nggak bisa pergi kemana-mana, di rumah aja. Terus Noni, kenapa Noni dihukum sama papa mamanya? Karena Noni main petasan ya, terus ngelemparin petasannya ke orang yang lewat lagi. Aduh kan itu bahaya, nanti kalau kena orangnya gimana? Kan bisa celaka ya, makanya Noni dihukum juga sama papa mamanya.
Nah, anak-anak, kalian pernah dihukum nggak sama orang tua kalian? Gimana sih rasanya ketika dihukum? Nggak enak ya? Aku dihukum, aku nggak bisa melakukan segala sesuatu yang aku inginkan. Pokoknya nggak enak deh anak-anak dihukum ya. Nah, anak-anak, kenapa sih kalian dihukum? Kalian dihukum karena nggak taat ya, sama seperti Noni dan juga Acong. Mereka dihukum karena mereka nggak dengerin kata-kata dari papa mamanya. Anak-anak tahu gak sih di Alkitab ada juga loh kisah tentang seorang raja yang diberikan hukuman sama Tuhan. Nah, hukumannya apa sih? Terus kenapa raja ini kok bisa dihukum sama Tuhan ya? Yuk anak-anak, kita mau sama-sama dengerin nih cerita firman Tuhan. Anak-anak, firman Tuhan hari ini diambil dari salah satu perikop Alkitab, yaitu dari 1 Raja-Raja 14 ayat 1 sampai 14. Nah, jadi anak-anak, ada seorang raja. Nama rajanya adalah Raja Yerobeam, ya, Raja Yerobeam. Nah, pada saat itu anaknya yang bernama Abia sedang sakit. Wah, anak-anak, coba ya kalian inget-inget ketika kalian sedang sakit, terus papa mama kalian gimana? Pasti mereka panik, mereka bingung, mereka takut. Aduh, gimana ini cara menyembuhkan anakku ya? Nah, si Abia ini sedang sakit. Lalu kemudian Yerobeam bilang apa? Yerobeam panggil istrinya, istriku sini. Lalu istrinya datang menghampiri Yerobeam. Nah, Yerobeam bilang gini, kamu harus menyamar ya jadi orang lain. Jangan menjadi istri Yerobeam. Nah, lalu kamu pergi ke Silo. Di sana kamu harus bertemu dengan seorang nabi. Nama nabinya adalah Nabi Ahia. Nah, Nabi Ahia ini juga yang mengatakan bahwa Tuhan mengangkat aku sebagai raja atas bangsa ini. Nah, kamu jangan pergi dengan tangan kosong ya, tapi kamu bawa juga roti, 10 roti, kue kismis, dan sebuli-buli air madu. Lalu kamu pergi kepadanya. Nah, anak-anak, istrinya Yerobeam ini menuruti perkataan Yerobeam. Ya, istrinya menuruti perkataan Yerobeam, lalu dia mulai siap-siap untuk pergi ke Silo. Lalu anak-anak, nah ternyata Tuhan itu sudah berbicara kepada Nabi Ahia. Anak-anak, Nabi Ahia itu tidak bisa melihat lagi ya. Dia buta, dia nggak bisa melihat lagi. Tapi Tuhan berbicara kepadanya. Tuhan bilang apa? Tuhan bilang begini, Nabi Ahia, nanti istrinya Yerobeam akan datang kepada kamu ya. Kamu harus mengatakan perkataan aku ya kepada istrinya Yerobeam. Nah, lalu kemudian Nabi Ahia taat kepada Tuhan ya anak-anak. Nah, beberapa saat kemudian istri Yerobeam mulai sampai dan mulai masuk ke rumahnya Nabi Ahia. Nabi Ahia dari kejauhan sudah mendengar langkah kakinya istri Yerobeam ini. Nah, lalu kemudian Nabi Ahia tahu ini dia istri Yerobeam ya. Padahal istrinya Yerobeam sudah menyamar ya, sudah masuk ke pintu kamarnya itu dengan diam-diam. Tapi Nabi Ahia tetap tahu dia adalah istri Yerobeam. Nah, lalu kemudian Nabi Ahia bilang apa, anak-anak? Nah, Nabi Ahia bilang, masuklah hai istri Yerobeam. Kenapa kamu berbuat seolah-olah kamu adalah orang lain? Kenapa kamu menyamar? Nah, aku disuruh menyampaikan pesan yang keras kepadamu dari Tuhan. Lalu istrinya ini kaget. Waduh, ternyata Nabi Ahia tidak bisa dibohongi. Ternyata Nabi Ahia tahu kalau dia adalah istrinya Yerobeam, anak-anak. Nah, lalu Tuhan bilang apa? Tuhan bilang,
Karena Raja Yerobeam itu tidak taat kepada Tuhan, tidak seperti Raja Daud. Nah, Raja Yerobeam itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tidak melakukan apa yang benar, makanya Tuhan akan memberikan hukuman kepada Raja Yerobeam dan juga seluruh keluarganya ya, seluruh keturunannya. Nah, Raja Yerobeam itu ngapain? Raja Yerobeam menyembah berhala. Dia bukannya beribadah kepada Tuhan, tapi beribadah kepada allah-allah lain ya. Beribadah kepada dewa ataupun kepada patung-patung. Nah, Tuhan gak suka dengan umatnya yang beribadah bukan kepada Tuhan, tapi kepada patung. Nah, lalu apalagi kesalahan yang dilakukan oleh Raja Yerobeam? Dia melupakan Tuhan, dia membelakangi Tuhan, dia tidak menganggap Tuhan itu ada. Makanya Tuhan menjadi marah dan Tuhan akan memberikan hukuman kepada Raja Yerobeam dan juga keturunannya. Hukumannya apa anak-anak? Ada yang tahu? Hukumannya adalah seluruh keluarganya akan mati ya, habis semua, tidak ada yang tersisa. Nah, karena Tuhan sudah marah kepada Raja Yerobeam yang tidak taat. Lalu Nabi Ahia bilang begini ke istrinya, nanti ketika kamu pulang, kamu masuk rumahmu, kamu akan mendapati anakmu sudah mati. Wah, ternyata jawaban yang didapatkan oleh istrinya Yerobeam menyedihkan ya anak-anak, bukannya mendapatkan kesembuhan dari sakitnya, tapi justru mati. Wah, ini semua karena ketidaktaatan Raja Yerobeam kepada Tuhan ya. Makanya Tuhan menghukum dia, menghukum seluruh keluarganya. Nah, anak-anak, dari kisah ini apa sih yang kita bisa pelajari? Kita sama-sama belajar ya. Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat ya. Coba bilang sama-sama dengan Lause Karolin. Tuhan mau saya menjadi anak yang taat ya. 1, 2, 3. Tuhan mau saya menjadi anak yang taat. Anak-anak, taat tuh gampang gak sih? Susah-susah gampang Lause. Iya bener ya, susah-susah gampang. Tidak selalu kita bisa menjadi anak yang taat. Misalnya aja, kita tahu nih Tuhan menyuruh kita untuk baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Tuhan kira-kira mau ngomong apa ya sama aku? Tapi kita menjadi nggak taat ya. Kita pakai waktu yang Tuhan berikan untuk apa? Kan lagi liburan, papa, mama, Tuhan aku lagi liburan. Nggak apa-apa lah, aku main game, asik, lagi seru nih. Nah, karena terlalu asik main game, sampai-sampai lupa waktu. Waduh, ternyata aku main game sudah lama ya. Ah, ngantuk, aku nggak mau baca Alkitab, aku mau tidur aja. Nah, anak-anak itu namanya gak taat ya sama perintah Tuhan ya. Sedangkan Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang taat. Taat kepada Tuhan, taat juga kepada papa mama ya. Kalau papa mama menyuruh kalian untuk melakukan sesuatu, menyuruh kalian untuk belajar, ayo kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Karena perintah papa mama pastinya untuk kebaikan kalian juga ya. Benar ya anak-anak ya. Nah, kalau kalian mau taat, kalian mau tahu Tuhan mau kalian melakukan apa dalam kehidupan kalian, kalian harus baca Alkitab ya. Baca Alkitab, rajin baca Alkitab ya anak-anak, sehingga kita bisa tahu, oh ternyata Tuhan mau aku melakukan ini. Oh ternyata Tuhan mau aku tidak berbohong. Oh ternyata Tuhan mau aku menjadi anak Tuhan yang rajin beribadah. Beribadah dengan benar kepada Tuhan. Gak sambil main-main. Ya Tuhan, aku mau jadi anak yang taat. Ya anak-anak, kita memulai tahun baru ini dengan satu komitmen ya. Mau menjadi anak Tuhan
yang taat ya, yang denger-dengeran sama Tuhan. Gak susah diatur ya anak-anak ya. Ketika kita taat sama Tuhan, Tuhan akan menyayangi kita ya. Kita tidak akan mendapatkan hukuman dari Tuhan, ataupun kita juga tidak akan mendapatkan hukuman dari papa mama ya. Ketika kalian gak bisa untuk taat, kalian bisa apa? Kalian bisa berdoa minta Tuhan, Tuhan kok rasanya susah ya buat aku jadi anak taat. Tuhan tolong aku supaya aku mau sungguh-sungguh taat, melakukan perintah Tuhan, melakukan apa yang benar. Nah, kalian bisa berdoa seperti itu kepada Tuhan ya anak-anak ya. Minta pertolongan dari Tuhan supaya bisa menjadi anak yang taat ya. Anak yang mengasihi Tuhan. Nah, seperti itu cerita hari ini anak-anak. Jadi kita sama-sama belajar ya untuk menjadi anak yang taat kepada Tuhan, taat kepada papa mama, taat kepada mister di sekolah ya anak-anak ya. Oke, nah sekarang kita mau menghafal ayat nih. Ayat hafalannya diambil dari Ulangan ya. Ulangan ada di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru ya anak-anak? Perjanjian Lama, betul sekali ya. Ulangan 8 ayat 6. Lalu Sekarolin bacakan ya, Ulangan 8 ayat 6. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Untuk anak kelas kecil, anak Matius dan juga Markus, Ulangan 8 ayat 6a saja ya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu. Nah, hanya sampai situ ya. Tapi untuk anak kelas besar yang bisa menghafal lebih banyak lagi, full ya ayatnya ya dari Ulangan 8 ayat 6. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Ya anak-anak, kita sama-sama belajar untuk menjadi anak yang taat. Yuk kita sama-sama berdoa, kita berterima kasih Tuhan sudah memberikan firman-Nya kepada setiap kita. Mari kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Tuhan tolong kami supaya kami bisa menjadi anak-anak yang taat. Kami boleh memiliki komitmen baru di hadapan Tuhan untuk taat. Tidak menjadi anak yang nakal lagi Tuhan, tidak menjadi anak yang susah diatur. Tapi kami mau mengasihi Tuhan dengan ketaatan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, kita mau pengakuan iman. Jadi Noni ajak teman-teman untuk berdiri. Ya, kita mau sama-sama bacain pengakuan iman. Bunyinya, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mau doa syafaat. Tuhan yang baik, selamat pagi. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan selama 1 tahun kemarin. Tuhan, Engkau sudah memberikan kami kesehatan, Engkau sudah memberikan kami orang tua yang baik. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan.
Tuhan, beri kami semangat yang baru dalam menghadapi semester ini, semester 2. Biar kami terus tetap rajin buat ke sekolah walaupun di rumah. Dan kami tetap beribadah walaupun secara online. Tuhan, kami berdoa supaya Indonesia boleh pulih dari COVID dan kami boleh kembali sekolah seperti biasa dan ketemu dengan teman-teman semua. Tuhan, kami mau menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Teman-teman masih bangkit berdiri. Kita mau sama-sama naikkan pujian. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Nah, anak-anak, jadilah pelaku firman yang benar, jadilah anak-anak Tuhan yang senantiasa hidup benar. Dan saat ini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Allah Bapa, kekuatan, penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai anak-anak mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah teman-teman, ibadah kita pagi ini udah selesai. Teman-teman yang mau mengucap syukur boleh memasukkan persembahannya ke TU gereja. Masih libur ya? Masih. Transfer teman-teman. Kalau mau dititip nanti aja sekalian minggu depan. Tapi teman-teman kalau mau persembahan tetap bisa ditransfer ke nomor yang tertera di sini ya. Emang libur? Libur nanti tanggal 4 baru. Tanggal 3 baru masuk besok. Ya pokoknya nanti Besok teman-teman tetap bisa memberikan persembahan. Bisa minggu depannya lagi sekalian boleh ya teman-teman. Udah ya Noni udah ngomong, Lanlan mau ngomong lagi. Lan mah udah nggak mau ngomong. Aceng mau ngomong lagi nggak? Aceng mau nyanyi? Aceng mau nyanyi, ya udah teman-teman kita tutup ibadah dengan lagu Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Aceng mah nggak benar ya. Lisaun ih. Musiknya nggak benar ya. Iya dari tadi ya. Dari udah semangat nyanyinya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi Ya. Tiada berkesudahan
kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Ayo Non, barengan Non. Ya, katakan semuanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, baik, Sungguh amat baik. oh amat baik, Untuk selama-lamanya. lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dadah. Sampai ketemu minggu depan. Sampai minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.